Firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang Hakim yang Tak Benar. Langsung berkata-kata demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian jawab pembacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia. Ialah kita semua jemaat Tuhan yang bersama-sama membaca, mendengarkan, bahkan mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Diberikan nafas hidup untuk menikmati hari-hari kehidupan kita, walaupun memang pergumulan, duka cita terus menghampiri kehidupan kita, sakit, penyakit terus ada dalam kehidupan kita. Namun puji Tuhan, kita masih terus diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup yang ada. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, manusia pada masa kini memiliki kecenderungan suka dengan hal-hal yang instan. Namun apakah ini hal yang buruk? Tentu tidak selalu demikian. Karena ada kalanya hal-hal yang sifatnya instan bisa mendatangkan efisiensi. Misalnya ketika membantu korban bencana, orang akan mengirimkan mie instan. Mengapa? Karena praktis, bisa cepat dimasak, dan kemudian sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang terkena bencana. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata budaya instan ini juga dapat berpengaruh pada orang yang tidak mau susah, membuat daya juang seseorang itu menurun dan juga berkurang, mudah menyerah menghadapi tantangan, tidak peduli pada proses, dan hanya berorientasi pada hasil saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kekristenan tampaknya budaya instan ini juga perlu untuk kita waspadai. Mengapa? Karena tidak sedikit orang Kristen yang terpengaruh dengan budaya instan, menginginkan supaya apa yang diminta dalam doa untuk dikabulkan sesegera mungkin.
menyerah jika masih harus menunggu atau masih harus berjuang dalam menantikan jawaban doa. Nah, sikap seperti ini yang menentang kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, melalui perikop ini kita akan sama-sama melihat bagaimana kehidupan berdoa dengan tidak jemu-jemu dapat kita lakukan pada waktu menghadapi pergumulan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perikop sebelumnya Tuhan Yesus menjelaskan bahwa menjelang akhir zaman, pergumulan dan penderitaan manusia termasuk orang-orang percaya akan semakin hebat. Menghadapi situasi seperti ini, Tuhan Yesus tidak ingin umatnya mudah putus asa, melainkan menghadapi setiap pergumulan kita dengan selalu berdoa dan berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Hal ini juga ditekankan dalam perumpamaan seorang janda yang meminta bantuan kepada seorang hakim melalui bacaan kita pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan kebetulan Tuhan Yesus mengangkat seorang tokoh janda dalam perumpamaannya, karena dalam budaya bangsa Yahudi, seorang janda, apalagi ia miskin, merupakan golongan masyarakat yang lemah, tidak diperhitungkan dalam bangsa itu, dianggap rendah dan diremehkan oleh orang-orang lain. Ini sangat tepat untuk memberikan gambaran tentang seorang yang ada di posisi lemah, seperti yang dialami oleh janda itu yang telah diperlakukan dengan tidak adil. Karena itu kita akan belajar dari ketidak menyerahnya janda tersebut. Apa rahasia janda ini sehingga ia tidak menyerah? Ia fokus pada seorang hakim yang meskipun dia adalah orang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati orang lain, tetapi dalam budaya Yahudi dialah satu-satunya orang yang bisa memberikan pertolongan karena memiliki otoritas untuk membuat keputusan. Pengharapan inilah yang kemudian membawa janda ini terus-menerus mendatangi hakim itu sesuai dengan bacaan kita pada ayat yang ketiga. Inilah yang sebenarnya disampaikan Tuhan Yesus kepada umatnya ketika menghadapi pergumulan. Jangan fokus pada masalah tersebut, jangan fokus pada masalah kita, tetapi fokus pada Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus langsung memberikan perbandingan antara hakim yang jahat dengan Allah. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Bacaan kita ayat yang ke-7. Jika hakim yang jahat saja pada akhirnya dapat memberikan pertolongan, terlebih lagi Allah yang sangat mengasihi umatnya. Oleh sebab itu, jangan pernah mengalihkan pandangan dari Tuhan ketika ada pergumulan kita yang menekan kita. Kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan dan bukan pada masalah yang kita hadapi. Inilah yang pada akhirnya membawa kita untuk tetap bertekun dalam doa, karena dialah pengharapan yang sejati dan di dalam dia ada pemulihan yang pasti ketika kita fokus kepada Allah. Allah saat menghadapi masalah dalam kehidupan kita akan dibawa untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang pribadinya yang penuh kasih, penuh kebaikan, penuh kuasa, penuh damai, dan segala sesuatu yang kita perlukan untuk bertahan dalam berbagai pergumulan. Inilah yang seharusnya menggerakkan kita
untuk tetap bertekun dalam doa-doa kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Mungkin kita berdoa dan sekian lama menanti-nantikan jawaban doa kita. Jangan pernah kita menyerah. Firman Tuhan jelas mengatakan agar kita tidak kalah dengan pergumulan. Karena itu marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah dan membangun kehidupan doa bersama dengan Allah. Iman pada Allah sangat penting karena tanpanya kita akan mudah kecewa pada Tuhan. Karena bisa saja apa yang kita doakan tidak dijawab sesuai dengan apa yang kita minta. Mungkin sampai saat ini kita belum tahu mengapa doa kita belum dijawab, atau mungkinkah tidak dijawab sama sekali. Namun yakinlah bahwa Allah mengasihi kita dan yang terbaik pasti Dia siapkan untuk kehidupan kita. Nantikanlah setiap doa dan pergumulan kita, jangan pernah hilang semangat bahwa doa yang kita mohonkan kepada Tuhan tidak dijawab. Tapi yakinlah bahwa rencana Tuhan indah dan tepat pada waktu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.